Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dari cara orang ketiga membencimu. Terlihat tanda bahwa mantan masih sangat mencintaimu. Ya. Jadi sebenarnya aneh kan? Orang ketiga itu dia yang merebut mantan dari kita. Tetapi justru dia yang membenci kita dan bahkan mungkin memusuhi kita. Padahal kan kalau ada orang yang paling berhak untuk membenci, itu adalah kita kepada orang ketiga yang sudah merebut mantan dari kita. Ini banyak nih terjadi ya. Pada misal istri-istri yang dikhianati oleh suaminya, jadi mantan suami ya, demi cinta orang ketiga. Nah, tetapi kan karena sudah punya anak, kan otomatis tetap masih harus ketemu ya. Setelah mantan suami itu menikahi orang ketiga tadi, otomatis pula dia menjadi ibu tiri kan dari anak-anak ini tadi. Nah, jadi ketika misal si mantan suami ini datang untuk kepentingan melihat anak, memberikan uang sekolah, uang jajan untuk anak, dan seterusnya. Si orang ketiga ini yang sekarang jadi istrinya, yang disebut sebagai ibu tiri oleh anak-anak tadi, itu dia jadi overprotective. Ya. Dia tidak lagi memberikan keleluasaan privasi kepada si mantan suami ini untuk datang kepada anak-anaknya, ya, memiliki quality time ya, sehingga dia bisa ngobrol, bisa curhat, bisa mendengarkan keluh kesah anak-anaknya. Jadi quality time. Di situ cuma ada anak-anak dan bapaknya tadi. Kan kalau mantan suami sih ada, tetapi kan kalau mantan bapak tidak ada, sampai kapanpun akan terus jadi bapak kan gitu. Jadi quality time itu pun tidak diberikan nih oleh orang ketiga. Misal kalau dia datang untuk menemui anak-anaknya, orang ketiga selalu nempel terus ya. Ketika misal kita coba telepon dan seterusnya, yang ngangkat selalu orang ketiga. Dan ketika misal ketemu, orang ketiga menunjukkan kebencian yang luar biasa kepada kita. Kan orang yang jengkel, yang benci, yang tidak suka kepada kita itu kan kita bisa melihat, merasakan dari ekspresi wajahnya saja, cemberut terus ya. Kalau ditanya menjawabnya cuma sepatah-sepatah dan seterusnya, itu kan menunjukkan bahwa dia sangat tidak menyukai kita. Kan aneh ya. Seharusnya kan dia berusaha untuk baik-baik kepada kita ya. Apapun kan kita adalah orang yang sudah dia rusak keluarganya. Seharusnya kan dia berbaik-baik kepada anak-anak untuk merebut simpati mereka, tapi ternyata tidak. Dia menunjukkan kedengkian yang luar biasa. Nah, sebenarnya dari cara orang ketiga membenci kita, itu bisa terlihat bahwa mantan tadi sangat mencintai kita. Nah, kenapa dia sampai secemburu itu, sampai sebenci itu kepada kita?
Jawabannya sederhana, karena si mantan ini mestinya selalu membicarakan kita kepada orang ketiga tuh. Kalau kita dulu selalu seperti ini, ya, apa kebaikan kita dan seterusnya itu, selalu dia sampaikan tuh. Dan semakin sering dia sampaikan, semakin banyak dia membicarakan kita kepada orang ketiga, semakin besar juga kecemburuan orang ketiga kepada kita, semakin besar pula kebencian orang ketiga kepada kita. Jadi kenapa mantan akan terus membicarakan kita di depan orang ketiga? Ya karena di dalam perjalanannya yang namanya cinta itu akan membuat orang refleks, membicarakannya terus-menerus. Ya, karena cinta itu adanya di hati. Ya, hati itu dengan lisan manusia jaraknya tidak sampai 1 jengkal, deket banget. Karena kita selalu ada di dalam hati mantan. Ya, mewarnai pikirannya. Pikiran kan juga dari lisan jaraknya tidak sampai 1 jengkal. Maka otomatis dia akan selalu membicarakan kita. Man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Mantan masih mencintai kita. Dalam proses perjalanannya, semakin dia kecewa melihat perilaku dari orang ketiga itu, ya semakin sering dia teringat kepada kita. Semakin sering teringat, semakin banyak pula dia membicarakan kita. Semakin banyak dia membicarakan kita, semakin cemburulah orang ketiga. Semakin besar kebenciannya kepada kita. Nah, jadi dari cara orang ketiga membenci kita, kita bisa tahu bahwa mantan masih sangat mencintai kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.